Ini kisahku, perjalanan hidupku dalam dunia spiritual. Banyak kejanggalan dan kejadian di luar logika. Dari mulai santet, pelet, sihir, hingga pesugihan. Yang saya kemas dalam paranormal story. Baiklah, pengalaman pertama yang saya alami adalah pesugihan monyet. Awalnya saya kedatangan seorang tamu, dia berdua, laki-laki dan perempuan. Dia dari Tegal, Jawa Tengah. Dia menceritakan keluh kesahnya bahwa usahanya laris manis. Dia memiliki sebuah usaha home industry, kerupuk. Ya, dia memproduksi kerupuk sendiri. Dan dia bawa sampelnya ke saya. Dan rasanya itu memang enak, gurih, dan enak. Dan itu normal. Nah, dia produksi dan berjualan selalu habis setiap hari. Tapi anehnya, uang hasil jualan selalu tidak ada. Atau hanya pas untuk belanja lagi. Saya selalu berpikir secara logika dulu. Mungkin karena pola hidup, atau juga mungkin karena boros, atau lupa nyimpan. Tapi seiring dia bercerita terus, akhirnya tiba-tiba saya mendapatkan tunjuk, ini ada yang tidak beres. Ini ada yang tidak beres. Kalau saya biasanya gitu, kalau ada tamu, ya kita ngobrol seperti biasa dulu, kita secara logika dulu, sampai ada intuisi, ya, bahwa ini adalah di luar logika. Akhirnya beliau meminta saya untuk datang ke rumah. Setelah sepakat, kita atur hari yang baik, saya pun pergi menuju ke Tegal. Saya lupa harinya. Dan waktu itu saya berangkat dari sini pukul 8 sampai Tegal itu sekitar 1 jaman dari rumah saya di Cirebon. 1 jam lebih lah, lebih dikit. Sampai jam 9 lebih. Dan waktu saya ke sana, ya, memang tempatnya agak-agak jauh ya, karena perjalanannya pun naik turun. Ada kayak perbukitan seperti itu di Tegal. Saya lupa nama daerah. Setelah 1 jam lebih, sampailah di rumah beliau. Begitu sampai, kita dalam perjalanan di sebuah gang ya, karena memang rumahnya agak sempit jalannya, jadi mobil saya nggak bisa masuk, ke parkirnya di depan. Di depan itu ada rumah besar, rumahnya sangat bagus. Saya masuk melalui gang itu sambil saya kok
pengen banget lihat rumah ini terus gitu. Tiba-tiba sisi hodam saya masuk. Saya melihat banyak hal di situ dan belum saya ceritain di sini, nanti saya ceritain. Setelah itu saya tetap terus masuk karena saya harus selesaikan misi saya dulu. Yang pertama, sampai di depan rumah dia, ya ada halaman sekitar lebarnya itu mungkin 5 meteran. Begitu sampai, saya disambut oleh sorak-sorai atau teriakan, bunyi-bunyi binatang. Bunyi-bunyian binatang. Suara entong, angsa, ayam, bebek. Itu bunyi semua kencang banget. Karena memang di depan rumah pasien saya ini ada rumah lagi dan ada kandang bebek, binatang lah, peliharaan. Bunyi terus sampai seketika, sekilas lah ya, di depan rumah itu kan ada pohon jambu kalau nggak salah ya, kayak jambu popok gitu ya. Saya ngeliat kok ada binatang. Saya kira ayam. Saya lihat-lihat lagi, ada ekornya. Monyet. Saya melihat monyet di pohon itu. Saya diam. Saya masuk dalam. Kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Gitu. Dia cerita ulang lagi sambil ngopi mengenai, dan akhirnya sampailah di titik acara. Saya ritual. Saya bilang, Kang, boleh minta kopi pahit? Boleh. Tak lama istrinya buatin. Tolong simpan di bawah pohon jambu itu. Kirain buat Atang. Oh, buat saya beda lagi. Dia bikin lagi akhirnya. Yang itu kopi pahit itu simpan di bawah pohon jambu. Oke. Akhirnya saya ritual lagi. Dan saya melihat ada sosok dari atas pohon itu mendekati kopi itu. Saya biarkan dulu. Saya ngobrol lagi dengan pasien saya. Kang, di sini ada yang nyupang. Oh iya. Ada Kang, betul, kata dia. Monyet. Loh, kok Kang tahu? Ada di depan. Innalillahi, kata dia. Waduh, apa itu Kang? Masalah yang bikin uang hasil jualan gak ada atau habis-habis terus? Bisa jadi Kang. Tapi kita gak bisa mastiin karena kita harus selesaiin dulu. Nanti kan reaksinya setelah beres beberapa hari baru ada reaksi. Akhirnya saya keluar. Oh, itu saya masih sama tim sama Bang Arif. Kalau salah sama Bang Arif. Nah, dan saya nggak pernah mengamera kalau lagi pembersihan karena sakral banget. Terus adab juga ya. Akhirnya saya keluar. Si monyet itu udah di atas lagi habis minum kopi itu ya.
si monyet itu habis minum kopi ke atas lagi. Saya coba ritual, saya tarik, energinya sangat kuat sekali. Dan suara-suara binatang peliharaan itu bunyi lagi, kencang. Wah, lebih kencang dari sebelumnya waktu saat menyambut saya. Ini lebih kencang, kayak apa? Mungkin teriakan rasa takut atau apa mungkin. Ya, saya coba tarik dan butuh energi yang sangat luar biasa. Begitu saya, saya tarik, di dapur itu ada bunyi prang. Dapur, kaget kan istrinya sampai keluar. Istrinya sampai keluar, ada apa ini? Di belakang seperti ada ledakan, kata istrinya. Oke, berarti udah benar, insya Allah udah beres. Selesai itu, segala sesuatunya saya kubur di situ, udah ya. Insya Allah si pesugihan ini, si makhluknya ini mati, saya bilang ya. Is dead. Tapi belum tentu berakhir. Karena apa? Orang kan kadang-kadang ada yang bandel. Ya. Dia udah pesugihan, udah pernah gagal karena mungkin ada paranormal yang menggagalkan. Tapi dia melakukan lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, setelah selesai saya cerita, ada apa Bu? Saya dengar ledakan, kata istri. Ledakan seperti apa? Saya di depan nggak mendengar. Di depan nggak mendengar, kami semua nggak mendengar karena kami fokus di pohon jambu itu. Nah, akhirnya suara ledakan itu saya telusuri ke dalam. Ternyata suara itu adanya di kamar mandi. Dan ada rantang. Tahu rantang kan kayak apa sih ya? Kalau zaman dulu itu kayak buat bawa bekal untuk ke sawah ya, atau untuk ngasih makanan ke saudara, itu pakainya rantang. Rantang itu tiba-tiba ada di kamar mandi dan keadaan jatuh. Padahal kalau mandi nggak pakai rantang cibuknya, gayungnya, pakainya ya gayung plastik gitu guys. Ini rantang kaleng gitu. Nah, akhirnya saya coba pembersihan rumah ya. Setelah selesai, saya bentengi semuanya. Oke. Selesai tugas, saya kembali ke rumah. Tidur seperti biasa. Hari itu normal, nggak ada masalah apa. Nah, selang 3 hari, tetangga saya bilang ke saya, Kang, semalam waktu Akang pergi, ya, ini ada orang di samping rumah Akang ada satu, di depan gerbang ada 2. Jadi dia kayak berdiri aja, tengok-tengok, nggak pergi-pergi. Itu siapa ya, Kang? Wah, pakainya kayak gimana? Pakainya kayak gamis-gamis kayak Habib gitu, Kang. Oh ya udah, biarin. Saya nggak bilang itu sosok siapa enggak. Saya bilang itu saudara saya. Ya, kumpulan sholawat yang mau ngajak saya sholawat, cuman sayanya lagi keluar. Saya bilang gitu aja. Akhirnya ternyata saya mendapat ancaman. Ada
makhluk mungkin dari tempat pesugihannya itu datang ke rumah saya. Ya. Namun ya alhamdulillah ya ada beliau-beliau yang datang menjaga rumah dari hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang di luar logika, atau bahasa sekarang itu di luar nurul. Nah, itulah ya kisah singkat, salah satu kisah tentang dunia pesugihan. Sebenarnya kisah ini awal sih bukan untuk mengungkap sebuah pesugihan, tapi memang untuk pembersihan rumah, karena rumahnya mungkin dianggap ada kesialan sehingga uang hasil jerih payahnya itu nggak mudah terkumpul, malah cepat hilang. Tujuannya itu ternyata terungkap seperti itu. Karena kenapa? Karena beberapa hari kemudian saya dapat informasi dari pasien itu gini, tetangganya itu tiba-tiba marah ke dia. Tetangga yang depan ya, yang melakukan pesugihan itu tiba-tiba dia bilang, kamu jangan ikut campur urusan saya. Tuh, bingung kan gitu. Jadi pasien saya ini bingung, Mbah kok dia tiba-tiba marah ke saya gitu dan bilang jangan ikut campur urusan saya. Apa dia tahu Mbah, katanya. Wah, enggak, itu feeling dia aja, mungkin kesal. Dia bisa ngomong kayak gitu siapa aja, insya Allah nggak akan tahu gitu. Jadi memang ada efeknya ya. Efeknya apa? Efeknya adalah ke dia, si pelaku pesugihan itu dia akan kena akibatnya gitu. Nah, sialnya kurang ajarnya ya, nggak lama kemudian si pelaku pesugihan itu melakukan pesugihan lagi. Sama dengan pesugihan monyet lagi. Taunya apa? Laporan dari pasien saya itu, dia pergi ke Gunung Anu lagi dan melakukan ritual lagi. Itulah ya, orang kalau sudah gelap mata, harusnya ini menjadi sebuah hidayah. Bahwa apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak berpindah ke jalan yang benar. Ayolah, ya, jangan lakukan pesugihan. Ya, ini sangat berbahaya. Berbahaya untuk dirimu sendiri, berbahaya